Lu kerjanya apa? Nganggur. Lu ngapain aja? Tidur. Lu harus apa? Subscribe. Hello everybody, kembali di channel gue Detut0108. Kali ini gue bakal mengikuti sebuah tes kepribadian diri gue sendiri dan hasilnya juga langsung keluar. Dan jika kalian ingin mengikuti tes yang sama, tes kepribadian ini, silahkan klik link di description ya. Nanti gue taruh linknya, oke? Oke, sebelum masuk ke tes kepribadiannya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini agar gua memenuhi syarat monetize dari YouTube ya. Oke, langsung saja kita masuk ke tes kepribadiannya ya. Oke, kita udah masuk. Jadi lebih kenal diri sendiri, ikuti tes kepribadian online ini untuk mengetahui kepribadianmu lebih dalam lagi, gratis. Ikuti tes 16 kepribadian. Oke, kita klik yang ini. Tes kepribadian online, oke, yang tadi. Mudah dan cepat, cukup menjawab 60 soal dalam waktu kurang dari 10 menit. Tidak ribet, kamu hanya perlu memilih satu dari dua opsi pada setiap pertanyaan. Nah, jadi di setiap pertanyaan itu ada dua opsi dan lo harus pilih salah satunya ya, yang lo banget nih. Nah, lo harus pilih itu. Jadi dirimu sendiri, pilihlah salah satu opsi yang paling menggambarkan dirimu. Oke. Pilih salah satu opsi yang paling menggambarkan diri Anda di setiap barisnya. Pastikan Anda berada di situasi yang tenang agar hasilnya dapat optimal. Oke. Gua bakalan ngisi yang kiri lebih dulu ya. Spontan, fleksibel, tidak taat waktu, terencana dan memiliki deadline jelas. Oke, gua yang bawah. Tidak menyukai hal-hal yang bersifat mendadak dan luar perencanaan. Perubahan mendadak tidak jadi masalah. Oke, gue yang bawah. Menemukan dan mengembangkan ide dengan mendiskusikan. Menemukan dan mengembangkan ide dengan merenungkan. Oke, gue lebih suka merenungkan. Dan di setiap merenung itu gue pasti ada sesuatu ide-ide ya. Berorientasi pada dunia eksternal, kegiatan orang. Berorientasi pada dunia internal, memori, pikiran, dan ide. Oke, gue yang bawah. Diyakinkan dengan penjelasan dan menyentuh perasaan. Diyakinkan dengan penjelasan yang masuk akal. Oke, gue yang bawah. Tertutup dan mandiri. Oke, gue yang atas. Menggunakan pengalaman sebagai pedoman, menggunakan imajinasi dan perenungan sebagai pedoman. Oke, gue yang bawah. Pertemuan dengan orang lain dan aktivitas sosial melelahkan. Bertemu orang dan aktivitas sosial membuat bersemangat. Oke, gue yang atas. Mengambil keputusan berdasar logika dan aturan main. Mengambil keputusan berdasarkan perasaan pribadi dan kondisi orang lain. Oke, gue yang atas. Berorientasi pada hasil, berorientasi pada proses. Gue kayaknya pada proses deh. Membiarkan orang lain bertindak bebas asalkan tujuan tercapai. Mengatur orang lain dengan tata tertib agar tujuan tercapai. Oke, gue yang atas. Mengumumkakan tujuan dan sasaran terlebih dahulu. Mengumumkakan kesepakatan terlebih dahulu. Oke, gue kesepakatan. Kontinusi dan stabil lebih utama. Perubahan dan variasi lebih diutamakan. Oke, gue yang atas. Bertindak step by step dengan time frame yang jelas. Oke, gue yang atas, langsung aja ya. Lebih memilih tempat yang tenang dan pribadi untuk berkonsentrasi. Lebih memilih tempat yang ramai dan banyak interaksi aktivitas. Gue yang atas. Berpikir secara matang sebelum bertindak. Berani bertindak tanpa terlalu lama berpikir. Oke, gue yang atas. Merasa nyaman bila situasi tetap terbuka terhadap pilihan lain. Merasa tenang bila semua sudah diputuskan. Oke, gue yang bawah. Mengekspresikan semangat, menyimpan semangat dalam hati. Oke, gue yang bawah lebih sering menyimpan semangat gue dalam hati ya. Melibatkan perasaan itu tidak profesional, terlalu kaku pada peraturan dan pekerjaan itu kejam. Gue yang atas. Yang penting situasi harmonis terjaga, yang penting tujuan tercapai. Gue yang atas. Berfokus pada masa kini, apa yang bisa diperbaiki sekarang. Berfokus pada masa depan, apa yang mungkin dicapai di masa depan. Gue yang atas, gue yang bawah maksudnya, salah. Secara konsisten mengamati dan mengingat detail. Mengamati dan mengingat detail hanya bila berhubungan dengan pola. Gue yang bawah.
Lebih suka komunikasi tidak langsung. Oke, gue yang atas. Perubahan adalah musuh, perubahan adalah semangat hidup. Gue yang bawah. Bersemangat saat mendorong orang keluar dari kesalahan dan meluruskan. Bersemangat saat mengkritik dan menemukan kesalahan. Gue yang atas. Menggunakan keterampilan yang sudah dikuasai. Gue yang atas. Memilih cara yang sudah ada dan sudah terbukti. Memilih cara yang unik dan belum mempraktekkan orang lain. Gue yang atas. Standar harus ditegakkan di atas segalanya. Itu menunjukkan kehormatan dan harga diri. Perasaan manusia lebih penting dari sekedar standar yang adalah benda mati. Gue yang atas. Menuntut perlakuan yang adil dan sama pada semua orang. Menuntut perlakuan khusus sesuai karakteristik masing-masing orang. Gue yang bawah. Puas ketika mampu beradaptasi dengan momentum yang terjadi. Puas ketika mampu menjalankan semua sesuai rencana. Oke, gue yang atas. Sorry, ada mamang es krim ya, jadi kurang tenang. Lebih memilih berkomunikasi dengan menulis, lebih memilih berkomunikasi dengan bicara. Agak bingung ya, karena gue sering juga menulis dan gue juga lebih sering berbicara, tapi gue pilih yang bawahnya. Objektif subjektif. Oke, gue objektif. Bergerak dari gambaran umum baru ke detail, bergerak ke detail ke gambaran umum sebagai kesimpulan akhir. Gue dari detail dulu ya. Berbicara mengenai masalah yang dihadapi hari ini dan langkah-langkah praktis mengatasinya. Berbicara mengenai visi masa depan dan konsep-konsep mengenai visi tersebut. Oke, gue yang bawah. Fokus pada sedikit hobi namun mendalam. Fokus pada banyak hobi secara meluas dan umum. Gue yang atas. Aturan, jadwal, dan target sangat meningkat dan membebani. Aturan, jadwal, dan target akan sangat membantu dan memperjelas tindakan. Sepertinya gue yang atas. Berorientasi tugas dan job description. Berorientasi pada manusia dan hubungan. Gue yang atas. SOP sangat membantu ya, gue yang atas. Bebas dan dinamis, prosedural dan tradisional. Gue bebas dan dinamis ya. Beraktivitas sendirian di rumah itu menyenangkan. Oke, gue yang atas. Memilih ide inspiratif lebih penting daripada fakta. Memilih fakta lebih penting daripada ide inspiratif. Gue lebih memilih fakta. Fokus pada target dan membagikan hal-hal baru. Memperhatikan hal-hal baru dan siap menyesuaikan diri serta mengubah target. Fokus pada target ya, gua memberikan hal-hal baru. Pendirian masih bisa berubah tergantung situasi nantinya. Berpegang teguh pada pendirian. Ribu yang atas. Berinisiatif tinggi hampir dalam berbagai hal meskipun tidak berhubungan dengan dirinya. Berinisiatif bila situasi memaksa atau berhubungan dengan kepentingan sendiri. Gue yang atas. Menganalisa. Oke, gue yang menganalisa. Menghargai seseorang karena sifat dan perilakunya. Menghargai seseorang karena skill dan faktor teknis. Bingung juga ini ya. Gue yang bawah. Menarik kesimpulan dengan lama dan hati-hati. Menarik kesimpulan dengan cara cepat sesuai naluri. Oke, gue yang atas. Mengklarifikasi ide dan teori sebelum dipraktekkan. Oke, gue yang atas. Mencari kesempatan untuk berkomunikasi secara perorangan. Oke, gue yang atas. Ketidakpastian itu seru, menegangkan, dan membuat hati lebih senang. Ketidakpastian itu membingungkan dan meresahkan. Oke, gue yang bawah. Mempertanyakan, mengakomodasi. Oke, gue yang mempertanyakan. Situasi last minute membuat bersemangat dan memunculkan potensi. Situasi last minute sangat menyiksa, membuat stres, dan merupakan kesalahan. Oke, gue situasi last minute sangat menyiksa ya. Praktis, konseptual. Oke, gue praktis. Sering dianggap keras kepala, sering dianggap terlalu menarik, memihak. Kalau ini gue agak bingung ya, karena ini gue nggak bisa ini juga ya, nggak bisa nilai diri gue kayak begini ya. Tapi kayaknya gue sering dianggap keras kepala. Bertindak sesuai situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Bertindak situasi apa yang sudah direncanakan. Oke, gue yang ini. Membangun ide pada saat berbicara, membangun ide dengan matang, baru membicarakan. Kalau gue ini, hidup harus
hidup harus sudah diatur dari awal hidup, harus mengalir sesuai kondisi. Oke. Daftar dan checklist adalah panduan penting. Daftar dan checklist adalah tugas dan beban. Daftar dan checklist itu panduan penting ya. Mementingkan sebab akibat, mementingkan nilai-nilai personal. Oke, mementingkan sebab akibat. Spontan, easy going, fleksibel, berhati-hati, penuh pertimbangan, kaku. Gua ini, gua yang bawah. Lihat hasilnya. Gua ISTJ. Apa itu ISTJ? Introvert, Sensing, Thinking, Judging. Oke, dikenal sebagai the inspector, si pengawas. Penjelasan singkat, si pengawas yang logis dan selalu berpikir berdasarkan fakta. Mereka adalah pekerja keras yang sangat teratur dan mematuhi peraturan. Jumlah mereka ada sekitar 10% di dunia ini. Wow. Tapi aslinya gue nggak bekerja keras ya. Mereka cukup aktif bersosialisasi walaupun cenderung pemalu dalam kelompok yang besar. Nah, emang benar. Para ISTJ pun umumnya sederhana dan menyukai benda-benda kuno. Wah, kalau itu gua enggak ya. Ciri-ciri: serius, tenang, stabil, dan damai. Senang pada fakta, logis, objektif, praktis, dan realistis. Task oriented, tekun, teratur, menepati janji, dapat diandalkan, dan bertanggung jawab. Oke, itu gua banget. Pendengar yang baik, setia, hanya mau berbagai dengan orang yang dekat. Oke, itu gua. Memegang aturan, standar, dan prosedur yang teguh. Saran pengembang: belajarlah memahami. Ada sarannya juga ya. Belajarlah memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Kurangi keinginan untuk mengontrol orang lain atau memerintah mereka untuk menegakkan aturan. Lihatlah lebih banyak sisi positif pada orang lain atau hal lainnya. Terbukalah terhadap perubahan. Bidang manajemen, profesi yang cocok ya. Ada profesi yang cocok. Bidang manajemen, polisi, intelijen, hakim, pengacara, dokter akuntansi, staf keuangan, programmer yang harus berhubungan dengan IT, sistem analisis, pemimpin militer. Partner alami, ESFP atau ESTP, gue gak tahu itu. Mungkin itu sebuah kepribadian juga ya. Tokoh terkenal dengan kepribadian ESTJ: George Washington, US President; Henry Ford, inventor; Johnny Carson, entertainer; Elizabeth II, Queen of England; Calvin Coolidge, US President; Evander Holyfield, a boxer; dan Warren Buffett, businessman. Oke, terima kasih sudah menonton videonya, dan jangan lupa untuk subscribe. Dan bagi kalian yang ingin mengikuti tes kepribadian yang sama seperti gua, silahkan klik link di deskripsi, link di description gua ya. Oke, terima kasih sudah menonton.